Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Putri Zain kembali hadir menyapa Anda dalam program Pojok Komunitas. Seperti biasa pemirsa, Pojok Komunitas hadir dengan komunitas-komunitas yang keren dan tentunya dapat menginspirasi serta mengedukasi kita. Untuk hari ini komunitasnya adalah perancang busana Kartini. Seperti apa busana-busana yang dirancang oleh sosok-sosok Kartini hebat juga ini? Sudah hadir bersama Putri ada Ibu Dahniar Situmorang selaku Ketua Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini. Iya, panggilannya siapa Ibu? Biasa dipanggil Ibu Nia. Oh Ibu Nia, Iya, Ibu Nia Bu. apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dengan warna biru yang eye-catching sekali hari ini ya. Jadi buat mata pemirsa tuh fresh Bu. Biasanya iya, kalau Bu, benar. ngelihat yang biru-biru sampai ngelihat yang dolar-dolar gitu dia Matanya cerah. fresh dia. Iya. Apalagi yang cantik-cantik ya Bu ya. Iya, Bu. Senang sekali hari ini ada Ibu Nia ya. Iya, Bu. Selaku perancang dan juga penjahit. Benar ya Bu? Iya, benar, Bu. Perancang dan penjahit Iya. busana itu. Sudah dari sejak tahun berapa sih Bu? Sebenarnya kalau saya sebagai perancang Bu dari tamatan SMA sekitar tahun 95. Oh tahun 95. Cuman kami bergabung dengan Ikatan Penata Busana di tahun 2020. 2020 ya Iya, bergabung di IPB ini Bu. Iya Bu. Berarti dari tahun 95 sudah bergerak di perancang busana. Waktu Iya, itu SMK benar. berarti. Iya Bu. SMK. Sebenarnya sih SMA, cuma kan memang dari orang tua sudah menjadi bagian penjahit gitu. Oke, sebenarnya keahlian ini berarti datangnya dari orang tua ya Bu ya, benar, dititiskan ya. gitu Iya, ya. benar, Bu. Pada akhirnya pertama kali nih Bu Nia menjahit apa waktu itu? Masih ingat nggak? Menjahit baju anak-anak ya, terutama adik-adik yang ada di lingkungan rumah. Ya itu dari awal-awalnya Bu. Oh awalnya itu jahit baju anak-anak dulu Iya, gitu ya. benar. Tapi kalau sekarang baju apa aja udah bisa ya Bu ya? Iya Bu. Udah bisa custom juga ya Bu ya? Bisa. Bisa. Ibu yang ngedesain juga? Ya kita yang desain, kita yang jahit, dan kita juga yang buat peragaan gitu Bu. Oh peragaan busana. Iya. Nah tapi kalau boleh tahu di Ibu Nia, apa yang akhirnya ngebuat Ibu tuh oke kita gabung nih sama komunitas si perancang penata busana ini, atau dari awal waktu tahun 95 itu apa yang akhirnya ngebuat Ibu mau jadi penjahit? Sebenarnya berawal dari kehobian ya, karena orang tua memang hobi menjahit, ya juga kita mungkin dari darah sudah ya Bu ya. Nah, dari situ kita mulai terinspirasi dengan membuat baju anak-anak, baju boneka. Nah setelah itu di tahun 98 saya bekerja di pabrik. Oh pabrik waktu itu? Iya Bu, dan di situ banyak teman-teman dari kita non Muslim yang ingin baju gereja ya, baju mingguan. Nah kita di situ mulai Bu merancang sampai ke hobi yang paling tinggi yaitu membuat fashion show. Oke, peragaan busana gitu ya Iya, Bu waktu fashion itu. show, iya, Waktu itu iya. di mana masih ingat nggak Bu? Peragaan busana apa? Nasional kah? Etnis kah? Seperti Oh itu? itu Atau kebaya? dari ini mungkin Bu dari komunitas apa tuh ya, gereja. Oh dari komunitas gereja waktu Iya, itu waktu mengadakan itu. perancang busana. Iya. Tapi kalau konteksnya kita katakan Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini. Kenapa harus Kartini Bu? Karena memang semua peminat Khusus kebaya kah? Bukan, khususnya wanita. Di situ ada laki-laki juga, tapi kebanyakan dia komunitas perempuan. Oh gitu. Ya makanya dia dikasih nama Kartini. Oh karena memang fokusnya itu banyaknya perempuan. Perempuan, Tapi iya. kalau untuk bajunya boleh siapa, Boleh siapa aja, saja, ya Bu ya. ya, laki-laki, Laki-laki, iya, orang dewasa, perempuan, anak-anak juga anak-anak, bisa. iya, boleh, Bu. Oke. Nah pemirsa ya, Bu Nia ini nggak sendirian, tapi juga hadir ini bersama dengan anggota-anggota Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini. Benar ya Bu ya? benar, Bu, Nggak iya. afdol rasanya kalau kursi di sebelah kita tidak diisi ya kan Iya, Bu? iya, Bu. Kita panggil saja langsung aja, ada Bapak Freddy FP Simangunsong dan juga Ibu Vika Azhari Nasution. Halo Bapak, halo Ibu, silakan selamat datang di Pojok Komunitas. Aduh ternyata ini baju seragamannya ya Bu ya? Iya. Warna biru. Ada nggak mungkin filosofinya kenapa memilih warna biru? Mungkin Pak Freddy. Lebih ke senang aja lihat warna birunya Bu. Pada saat nanti di foto lebih cerah.
penampilannya. Gitu. Lebih seperti itu. Biar lebih cerah gitu ya. Sudah Iya. hadir ada Pak Freddy, panggilannya Pak Freddy bener. Pak Freddy, iya. Dipanggil abang atau kakang atau mas atau Seperti Eda, kota Medan mau aja. siapa? Si abang aja. Oh si abang aja, Si abang si aja. abang. Yang di sebelah ujung teh mau dipanggil teteh atau kakak, mbak mungkin? Mbak aja. Oh mbak aja, ada Mbak Vika Azhari Nasution. Panggilannya siapa mbak? Mbak Vika. Mbak Vika. Kalau Bang Freddy ini selaku apa di sini bang? Izin saya di Ikatan Penata Busana Kartini Indonesia itu saya sebagai ketua satunya. Di bawahnya Ibu Nia. Oh, pantas Iya. tadi saya bingung ini ketua ada dua kali. Ketua utamanya ya. Iya, ketua gitu ya. umumnya. Bang, ya. Iya, Terus betul. ada ketua satunya ada Bang Freddy. Kalau Kak Vika ini humas ya, benar ya Kak ya? humas, iya. Selaku humas. Jadi memang kalau boleh tahu lagi nih Bu Nia, Ikatan Penata Busana ini sudah berdiri berapa lama? Kalau berdirinya Bu dari tahun 1965 sudah ada. Sudah lama sekali ternyata. Sudah lama. Yang pertama didirikan oleh Bapak Siaan ya, kalau Bapak Siaan, dan sudah berganti nama pada tahun tahun berapa itu? Sudah cukup lama. Sudah cukup lama, Jadi, berganti komunitasnya. nama menjadi Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini. Kalau sebelumnya Ikatan Penjahit gitu Bu. Oh seperti itu, dulunya Ikatan Penjahit dan berubahlah menjadi Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini gitu ya. Kita ke Bang Freddy. Ya, Iya, Bang Bu. Freddy, kenapa akhirnya Bang Freddy ini sebagai pegiat juga, penjahit juga, perancang juga? Iya, seluruhnya kita ambil ya. Oh, Penggiatnya all in juga. one ya. Kalau bisa dua, kenapa harus satu gitu ya? Iya, Sekarang betul. konteksnya gitu ya. Lebih baik, Kalau bisa serakah, kenapa nggak gitu Jangan. ya? Oke, Bang merasa Freddy serakah. sudah berapa lama bergabung di ikatan ini? Kita bergabung dari 2017 ya Mbak ya. Kita dari 2017 bergabung menjadi sekretaris dulu, sekretaris DPD, dan sekarang menjadi ketua satu di DPD. Ketua satu, awalnya itu menjahit atau ngerancang gitu Bang? Menggambar? Kita dari menjahit ya. Karena kita alumni SMK Negeri 10, jadi tata busana, khususnya tata busana. Jadi begitu tahu ada komunitas ini, kita mencoba untuk bergabung sampai dengan saat ini. Yang awal mendasari Bang Freddy mau menjadi penjahit apa sih Bang perancang busana ini? Oh iya, Kalau tadi Bu Nia kan karena orang tua ya Bu ya, ada titisan gitu ya, titisan dewa. Kalau Bang Freddy seperti apa? saya juga ada titisan Mbak, gitu. tapi memang dari orang tua saya sendiri sebenarnya melarang saya untuk menjadi penjahit. Kenapa Karena Bang? Kalau boleh diceritain. pada posisinya pada saat orang tua dulu ya, mereka berpikiran tukang jahit itu ada masanya nak. Benar. Pada saat nanti dirimu nanti sudah agak sedikit rabun, pada saat ini sama ya pakai kacamata, itu tukang jahit nanti saat ada sulit untukmu. Nah itu jadi semacam pemacu untuk saya, dan dibantu dengan istri saya menjadi bukan penjahitnya aja, jadi menjadi lembaga dan pengajar khususnya tata busana. Oke, istrinya yang di sebelah. Iya, ibu Oh kita gitu, sebagai humas. soalnya tangannya istrinya gitu, takutnya salah orang gitu rupanya Iya, sebagai benar. humas. Berarti memang ada penolakan juga awalnya ya? Iya, awalnya Dari penolakan keluarga. karena Tapi akhirnya membuktikan. membuktikan bahwasanya yang bapak saya pikirkan itu saya tepis jauh-jauh, karena untuk saat ini alhamdulillah dari tukang jahit itu saya sudah seperti ini. Sudah berdiri. menjadi Iya, seperti inilah sebagai yang pemirsa. instruktur ya. Sudah jadi instruktur gitu ya. Penguji juga. Iya. Pembimbing juga, Iya, pendamping betul, juga. betul. Aduh. Kalau untuk Mbak Vika Azhari Nasution, sama ceritanya seperti kedua narasumber kita ini? Atau ada cerita berbeda? Sebenarnya sama kayak Bunia ya, karena orang tua ya. Jadi dari pihak ibu memang menyarankan untuk ada keahlian. Jadi seorang perempuan itu ada keahlian, selain kita ada ilmu umumnya, kita juga ada sisi terampilnya gitu. Jadi saya masuk SMK ambil tata busana, alhamdulillah langsung tamat langsung bekerja. Oh, tamat langsung bekerja. Di dunia fashion? Di dunia fashion. Sampai ke garment juga, ikut ke sampai nyebrang pulau sampai ke Batam. Mana tuh? Oh, jauh ya ke Batam. Iya. Untuk pekerjaan itu perancang busana itu sampai ke Batam waktu Iya, itu. saya sempat ikut di garment. Pulang dari Batam, nggak lama saya nikah dengan Pak Freddy.
dan buka usaha jahit. Oh, sekarang ada usahanya Iya. berarti. Iya, tetap ada usahanya. Di rumah juga atau punya toko sendiri nih? Di Di rumah. rumah. Mbak Vika, berarti terima jahitan bridesmaid gitu ya kan, Iya, wedding lebih kurangnya. kebaya-kebaya gitu Iya. juga Benar. ya. Itu Mbak Vika dan Bang Freddy yang berdua menjalankan atau udah punya anggota nih? Ada anggota Mbak. Anggota juga. Jadi ada anggota, ada anak didik, ada rekanan. Jadi kita kerjasama dengan SMK Tata Busana. Kita punya lembaga kursus, makanya kita bergabung di Ikatan Penata Busana. Oh, jadi sebenarnya usahanya udah besar ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya sudah punya anak didik, ya kan, sudah punya customer tetap juga Benar. pastinya Iya, betul, gitu Mbak. ya. Tapi Mbak Vika ketemu sama Bang Freddy juga gara-gara event ini. Di sama-sama sekolah di SMK. Oh sama, cinlok loh ternyata, cinta lokasi ternyata. Iya. Tapi enak ya ternyata punya satu passion gitu ya sama suami. Alhamdulillah. Lebih. Punya usaha sendiri. Usahanya sudah dibuka dari kapan? Udah lama nggak? Dari 2006. Oh sudah lama. Dari Sudah 2006. 2006 saya masih 6 tahun Mbak. Baru mulai merangkak. Tapi kan kita ke Bu Nia lagi. Bu Nia, tapi kan dulu mungkin orang kenalnya penjahit, benar ya? Iya. Tapi kan sekarang udah keren namanya, desainer ya, Desain, ya. perancang busana, penata busana gitu. Kalau Bu Nia sendiri aktif juga ya hanya menjahit atau ngerancang juga nih, ngedesain baju gitu, misalnya ngegambar gitu. Oh, sama Bu, dari awalnya memang menggambar, merancang, sekaligus menjahit dan memperaga. Kami juga sama dengan Ibu Pika karena kami juga punya lembaga, punya konveksi dan kerjasama di bidang tata busana dengan sekolah-sekolah gitu. Oh jadi memang sudah berkolaborasi ya, bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah gitu Iya, ya. iya, Bu. Karena kan sekarang banyak ya sekolah SMK ini ada yang penata busana kalau bahasanya ya, Iya. jurusan gitu ya. Iya, jurusan Jurusan tata tata busana. busana. Dan Bang Freddy juga ngajar Alumni. juga. Saya mengajar di luar sekolah berarti Oh ya. di luar Non sekolah, formal. kursus ya. Kursusnya lebih Kursus tepatnya. gitu. Kalau boleh tahu Bang Freddy, yang kursus ini apakah memang dari kalangan seperti Putri, generasi Z atau kalangan ibu-ibu nih? Tergantung ya Mbak, tergantung eventnya. Ada yang beberapa yang kita eventnya memang ibu-ibu PKK yang kita berdayakan. Ada juga anak-anak yang putus sekolah yang kita berdayakan. Di Ikatan Penata Busana ini khususnya kita kembali berkolaborasi kepada ibu-ibu atau anak-anak yang putus sekolah gitu sih Oh jadi sebenarnya. memperdayakan ya Bang? Memberdayakan. Karena sepertinya semua orang itu punya talenta. Selain Iya, memang perempuan betul. bisa masak, ada talenta yang lain ya Iya, Mbak Vika, benar jelas. ya Mbak Vika ya? Ini Setuju nggak ya Mbak? dibatasi Mbak. Jadi kita bisa terus berkreasi Iya. gitu ya, Betul, dan betul. berinovasi Iya, gitu. Mbak. Mbak Vika kan tadi sudah punya pengalaman yang banyak gitu, akhirnya punya usaha dan bergabung di Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini ini. Bagaimana melihat mungkin sosok-sosok generasi-generasi sekarang, apakah generasi-generasi sekarang itu mau menjadi penata busana Mbak Vika? Ya, alhamdulillah ya Mbak, yang kami lihat itu sebenarnya tergantung anaknya ya. Basic setiap anak berbeda. Sama seperti anak-anak yang magang di kita juga ada yang keterpaksaan dari orang tua untuk masuk ke SMK gitu. Tapi inilah fungsinya kita instruktur, membina mereka, merubah pola pikir mereka untuk bisa menjadi fashion design nantinya gitu kan. Jadi di Ikatan Penata Busana ini Mbak, alhamdulillah kan kami ini ada 18 DPC Mbak. Kok DPC itu? DPC itu Dewan Pimpinan Perwakilan Cabang. Dan cabang. Nah, kita Tersebar di Sumatera mana aja itu? banyak Mbak, dari mulai Medan, ada Tebing Tinggi, Sebesar Subuh Salam, Langkat, kisaran. Batu Karo, bara. ya banyak 18 ada. 18. Di Sumut ini. Iya, Iya. sesumur. Makanya pimpinannya Ibu Ibu dan Ketum lah ya Bu, Ibu yang Iya, memimpin betul. semua Memimpin gitu ya Bu. 18 cabang. Kalau Ibu 18 bilang cabang itu, Bu. siap gerak, siaplah semuanya Ibu ya. Jalan semuanya jalan gitu ya. Insya Allah Bu. Oke, makanya kenapa ada ketua 1, ketua dua dan tiga. Ketua ada dan seperti tiga. itu. Iya. Berarti Mbak Vika masuk di tahun Kalau saya di 2021 Mbak. 2012 baru berarti Baru, ya. tapi udah langsung dipilih untuk jadi sekretaris DPC Medan kemarin. Oke, apa yang ngebuat Mbak Vika dan Bang Freddy ikut nih di IPBI ini? Apakah ada peluang usaha yang dilihat? Karena kan kita kan kalau melakukan sesuatu hal harus di searching dulu nih ya, Iya, di search betul. dulu ya. Ada nggak nih dampaknya untuk kehidupan kita gitu ya? Iya, benar. Gimana Jelas, menurut jelas. Bang Freddy dan Mbak Vika?
Kalau untuk gabung di IPB ini sendiri, Mbak, sebenarnya IPB ini sangat besar. Karena dinaungi dari pusat, dari Jakarta sendiri, dan bekerja sama dengan direktorat, Mbak. Jadi dari kementerian sendiri ikut merangkul kita. Jadi kita ini, Mbak, setiap daerah kan ada masing-masing lembaga, Mbak. Nah, lembaganya itu bisa dapat bantuan juga, Mbak, dari kementerian direktorat tadi, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, vokasi ya, Bu. Jadi anak-anak yang putus sekolah, yang mau menyambung pendidikan tata busana bisa melalui lembaga sendiri, Mbak, dan itu gratis. Tanpa bayaran. Gratis, tidak dipungut biaya. Iya, betul, gratis. Gratis, Mbak. Yang penting punya niat gitu ya. Iya. Punya niat mau belajar jahit. Iya, benar. Tapi ada batasan umur. Usia. Batasan usianya sampai Iya. berapa? Sampai 25 tahun. 17 sampai 25 tahun. 17 sampai 25 tahun. Nah, Bu Nia kan ini ternyata banyak ya, DPC-nya itu ada sekitar 18 di 18. Sumatera Iya, Utara iya. gitu ya. Iya, benar, Bagaimana Ibu melihat nih? Berkembangkah kira-kira untuk anggota sendiri atau seperti apa? Alhamdulillah semenjak terbentuknya DPC-DPC di Sumatera Utara, mulai apalagi untuk tahun ini sangat berkembang pesat, Mbak. Yang awalnya cuma 12 DPC se-Sumatera Utara, nah, sekarang telah menjadi 18 DPC. Oh, dulunya berapa, Bu? 12 12 DPC. DPC. Semenjak kepemimpinan Ibu Daniar menjadi 18 DPC. Iya, dan program-programnya alhamdulillah sekarang sudah mulai nampak nyata gitu. Oke, luar biasa sekali pemirsa ya untuk perjalanannya ini dari 12 DPC dan sekarang di bawah naungan Ibu Nia sudah menjadi 18, dan ini merupakan sebuah wadah buat pemirsa semua nih yang bingung kira-kira mau belajar di mana ya, nggak punya coachnya, nggak tahu instrukturnya. Di sini sudah hadir loh tiga instrukturnya. Kita akan berbincang kembali pemirsa, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami.
tadi karya dari anggota IPBI ya. Luar biasa ya. Jadi memang ada yang tadi kita lihat baju pesta, terus tadi kita lihat juga ada pemirsa baju wastra ya Bang, kombinasi baju etnik itu juga ada ternyata. Kalau boleh tahu Bu Nia, itu tadi yang ngejahit dan ngedesain sampai jadi hasil gaun-gaun cantik itu masih anggota-anggota baru mulai atau memang sudah pro nih? Baru mulai Bu. Baru mulai. Itu dari awal, tetapi dibina oleh instruktur. Instrukturnya termasuk ini teman kita Pak Freddy sama Bu Pika. Oh, jadi memang baru awal, tapi kalau ngelihat itu detailnya tuh udah rapi, jahitannya rapi, dan modelnya pun ngikutin zaman ya, Bu ya. Tapi kalau dari Bang Freddy selaku instruktur ya kan, langsung mengajarkan mereka, susahnya apa Bang untuk ngajarin anak-anak ini? Susahnya sih nggak begitu susah bahasanya ya Mbak, karena kan memang sebagian dari mereka itu memang ada yang niat betul niat, jadi kita tinggal mengarahkan. Susahnya itu nanti ya pada saat yang memang orang tuanya yang mau sekolah, tapi anaknya sih separuh hati. Anaknya nggak mau separuh ya? hati, jadi kita untuk mendompleng istilahnya, mengajarkan kembali biar supaya dia itu lebih mau. Ayolah main bujuk-bujukan lah bahasa Medannya ya kan, tarik ulur lah bahasanya. Jadi memang harus kita usahakan mereka itu keluar dari lembaga kita mendapatkan hasil. Itu aja sih. Jadi pengennya itu ya Bang, harus ada pendekatan Niat lah kita. secara personal juga ya. Personalnya Mbak. Karena Kalau mungkin enggak, orang tuanya pengen, tapi matanya udah nggak ngeliat lagi nih Bang. Udah bingung ya, mana jarum, mana benang itu udah bingung gitu ya. Makanya dia nyuruh anaknya lah karena pengen betul, gitu ya. karena- Tapi kalau Bang Freddy sejauh ini sudah berapa sih murid yang dibina dan kita kategorikan tuh sukses lah untuk menjadi desainer-desainer di Kota Medan? Iya, kalau masalah muridnya lebih kurang berapa ya? Banyak Mbak? ya, Udah karena banyak. dari 2008 kita sudah dari mana magang Mbak. Iya. Dan semuanya itu kan kadang ada yang setengah-setengah, ada nggak yang kira-kira sukses nih gitu? Alhamdulillah dari beberapa itu ada memang yang langsung membuka setelah tamat sekolah itu ada yang membuka. Ada yang buka usaha. Buka Kalau toko gitu ya, Membuka usaha sendiri, Mbak. buka usaha di rumah Tokonya, gitu ya, Iya. untuk ngerancang. Usaha jahitnya. Rancang Iya. menjahit. Usaha menjahitnya. Oke, Bu Nia, kalau boleh tahu tadi yang jadi peraga itu anak didiknya atau seperti apa? Anak didik dari Ikatan Penata Busana Bu. Oh, itu anak didiknya juga. Iya. Masih muda-muda ya Bu Nia ya. Gimana sih caranya biar kita bisa bergabung nih di IPBI? Apakah ada syarat-syarat khusus, dokumen-dokumen khusus atau seperti apa alurnya? Oh, pertama ya udah kita mendaftarkan diri ya, mengisi registrasi ya Bu ya, seperti apa ya, nama, alamat di mana gitu, terus membayar uang administrasi berapa tuh? Tergantung daerah. Tergantung daerah Oh, tergantung masing-masing. daerah. Kalau di Kota Tergantung. Medan nih, Kalau kami sih tidak bayar Bu, kalau Tidak untuk dipungut biaya untuk tadi ya? biaya, cuma data-data aja masuk. Ya itu tadi, itu aja Bu. itu aja. Nggak ada dari online kah, Oh, tidak. administrasinya? Langsung aja ke ke kaminya iya, gitu. ke pengurus. Iya, jumpain orang bapak cabangnya. ibunya di mana gitu. Iya. Mau jumpainnya kantornya di mana gitu. Mantap pemirsa nih ada yang pengen bergabung gitu ya. Di kantor cabang Iya. Bu Nia. Kantor cabang kami di Medan yaitu Jalan Pelita 5, nomor 3 Gang Bersama, Kelurahan Sidorejo Barat, Kecamatan Medan Perjuangan. Tuh. Oh, di daerah Medan Perjuangan Medan Perjuangan, gitu iya. ya. Nah, Kantor jadi sekretariat. itu sekretariat Iya, ya. iya, Bu, Nah, iya. jadi pemirsa ini adalah sebuah solusi nih buat kamu yang mungkin bingung, punya niatan atau punya skill menjahit tapi ingin meng-upgrade-nya tuh bingung di mana karena nggak ada tempat, nggak ada coachingnya. Iya. Nah, di IPBI ini kalian bisa bergabung di komunitas ini, ketemu sama orang-orang hebat ya. Kita juga bisa ngelihat peragaan busana langsung. Oh, ini loh yang desainer udah terkenal. Oh, ini seperti ini loh cara jahitnya gitu ya. Iya, iya. Jadi semua itu diajari dari awal. Iya. Iya, iya, Bu. Iya. Untuk pengajarannya nih, Bang Freddy, itu kita butuh waktu berapa lama? Untuk itu bisa ngebuat satu baju tuh yang tadi kayak diperagain adik-adik tadi. Oh iya Mbak, itu tergantung ya Mbak. Kalau yang si adik-adik tadi itu lebih kurang 3 bulan mereka sudah menjadi seperti ini. 3 Itu bulan? sudah 2 baju yang mereka kerjakan untuk acara fashion show. Yang kemarin itu baju yang pertama mereka selesaikan di event Medan Fashion Week. Medan Di Fashion Week. bulan berapa kemarin ya? Bulan 2. Bulan 2 kalau nggak salah Mbak, kemarin di Medan Fashion Week. Itu baju pertama mereka dan ini baju kedua mereka.
Jadi sekitar 2 bulan itu saya rasa sudah bisa menyelesaikan. 2 bulan itu 2 sudah bulan bisa sudah menyelesaikan. secara detail, ada payet, mute dan Tapi sudah ada sebagainya. basicnya duluan. Ah, gitu. ah. Tapi Kalau dari- memang yang nggak ada basicnya dari nih nol. kayak Putri dari nol yang Dari benar-benar nol, gitu. Mbak Putrinya udah niat banget ya. Tergantung orangnya. Tergantung. Tergantung minatnya. Balik lagi tergantung orangnya, Iya, iya, Bu, iya. gitu ya. Iya, tergantung Karena orang. enak gitu ya, Bang ya. Apalagi kan kalau sekarang kan cukup mahal ya baju-baju sekarang. Tapi kalau kita sudah bisa ngejahit sendiri, Basicnya ngedesain, aja ya. ada basicnya kan jadi enak gitu. Iya, betul. Bisa ngebuat baju-baju yang berbeda dari orang lain gitu. Iya. Jadi kita pun kalau mau dipakai event apapun nggak ada yang sama nih sama baju gue nih gitu. Iya, Ini limited edition gitu Betul, ya Mbak. kan. Karya sendiri. Iya betul. Kalau yang itu yang kayak program yang kita bilang dari kementerian itu 200 jam, Mbak. Yang dari dasar. 200 jam. Iya, 200 jam. Itu yang 200 sama jam. pemerintah. Iya, yang dari berbayar, kementerian. yang gratis tadi. 200 jam itu si anak yang mendaftar dengan tidak tahu sama sekali sampai dengan kita ujiankan ya Bu Nia. Ya, ujian. Kita ujiankan. Uji kompetensi. Iya, uji kompetensi. Itu nanti mendapatkan sertifikat yang bunyinya level 2. Oh level 2, sampai Iya, level berapa? Bang? Sampai level Level 3 untuk tiga. saat ini. Oh Ada kayak nanti yang makan berikutnya level 4. seblak ya ada levelnya ya. Yang level yang udah expert gitu lah ya, Iya. sampai yang baru gitu. Nah, Oke. level 2 tadi Mbak itu semacam asisten instruktur Mbak. Namanya asisten Asisten Struktur, instruktur. ya yang level 2. Level Itu 2-nya. sertifikatnya langsung dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Jakarta yang Oh. berlambang Dari Garuda. direktorat, Mbak. Apa yang penilaian apa yang akhirnya ngebuat dia bisa dapat sertifikat? Apa yang harus dinilai? Tadi kan ada ujiannya Iya. seperti apa dan penilaiannya itu seperti apa? Baik, itu bisa menyelesaikan menjahit aja ya Mbak. Iya, menjahit satu hari satu itu busana. bisa satu busana itu ada yang busana anak 5 jam. 5 jam finishingnya. dikerjakan. 5 jam? Iya. 5 jam harus selesai. Harus selesai Buat satu berapa busana. baju? Satu baju Satu aja. baju. Satu baju anak? Satu baju. 5 jam? Iya. Sesuai dengan model yang diujiankan. Oh, jadi modelnya itu bukan kita. Bukan. Di Memang situ. ada gambarnya nih, oh ini model kamu mau ngebuat kayak gini. Iya, betul. Kalau 5 jam bisa terselesaikan, barulah bisa keluar si sertifikat itu. Iya. Iya. Kalau misalnya kurang lewat nih dari 5 jam, ngulang lagi nggak atau gimana? Tidak Berarti kompeten, bahasanya tidak kompeten. Mbak. Tidak Oh, lulus. tidak kompeten. Serem juga ya. Jadi memang harus benar-benar diikuti. Iya, dilalui seluruhnya Mbak. Iya, dan memang harus niat. Nah, pemirsa kita akan ngobrol lagi dengan narasumber hebat kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pojok Komunitas. Nah, pemirsa kembali lagi bersama kami di Pojok Komunitas. Bersama saya masih bersama Putri Zen di sini. Ya, kita masih bersama dengan Ibu Nia, Bang Freddy dan juga Mbak Vika. Ini dari Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini. Nah, Bu, kita kan sudah cerita tadi ya kalau ternyata IPB ini sudah berdiri lama dari tahun 1960-an ya. Berarti sudah lama, track recordnya juga sudah baik gitu ya, sudah menghasilkan desainer-desainer terkenal, ternama ya, penjahit-penjahit yang luar biasa di Kota Medan maupun di Sumatera Utara tentunya, karena tadi ada 18 DPC ya, banyak loh ternyata. Jadi di setiap sudut kota itu ada, jadi nggak harus datang ke Medan, bener ya, di kota kamu ada loh pemirsa. Nah, kita mau tahu nih event atau project-project apa yang sudah dibuat oleh IPBI dan apa yang ingin next projectnya nih. Kira-kira siapa yang ingin menjelaskan? Silakan. Nah, kami baru aja melaksanakan acara Expo Light, Mbak. Expo Light itu apa? Gimana tuh? Gebiarnya Ikatan Penata Busana dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi di Jakarta kemarin. Alhamdulillah, Sumut sendiri dapat juara 2 busana etnik terbaik. Etnik ya, wastra waktu itu ya. Gaun gitu? Benar, Gaun. Jadi kita Yang juara satunya 2. itu siapa? Juara 1 dari NTT. Oh, NTT, Dari wastra NTT. juga? Iya, benar, Oh, wastra. Oke. Nah, untuk next berikutnya ini kami rencananya ingin membuat gebiar Sumut Fashion Week. Sumut Fashion Week. Iya, jadi kalau dulu kan kita aja nih yang di Medan ikut. Jadi kali ini insya Allah akan dilaksanakan acara Sumut Fashion Week
kita ajak, kita rangkul nih DPC daerah. DPC yang 18. Nah, yang 18 ini untuk apa ya Bu, melihat hasil dari daerah nih yang mau ditonjolkan gitu. daerahnya masing-masing. Oke, jadi memperkenalkanlah masing-masing daerahnya gitu ya. Kalau Medan Ciri apa khasnya misalnya kain ulosnya gitu. Kalau dari ini apa gitu. Oh, rencananya itu rencananya pengennya next projectnya di tahun berapa kira-kira? Atau tahun ini? Insya Allah tahun ini Mbak. di bulan Desember. Ya. Oh, di bulan 9 sudah di-spill loh ternyata ya. Jadi nanti kita akan disuguhkan nih ya untuk hasil-hasil karya-karya dari masing-masing DPC ke-18 DPC ini. Ini masih kita Ini masih program di ya live Mbak. di sini nih. Iya benar, masih project ya, next project. Namanya masih project yang akan datang. Kan kita belum tahu tahun ini kah atau tahun depan, tapi Betul, memang Mbak. sudah ada. rencana. Karena Perencanaan. kita juga Bahkan ini sebenarnya spill di sini ya Mbak. nggak apa-apa silakan. Karena ke daerah juga belum kita kasih tahu karena perencanaannya memang masih rencana ya Bu Nia ya. Karena langsung di sini ya udah kita kasih tahu project berikut. Oh, berarti udah pada siap-siap nih kalau yang lagi menyaksikan hari ini siaran kita ya sudah siap-siap. Oh, Bu Nia sudah mau ada event nih. Kita harus konsep yang bagus gitu ya. Iya, betul. Tapi itu memang untuk fashion apalagi di Kota Medan di Sumatera Utara sendiri itu sudah familiar ya Bu ya. Maksudnya sudah yang ditunggu-tunggu orang gitu ya. Orang akan datang ngelihat pameran pagelaran, model-model jalan. Itu kan kalau event-event kayak gitu pasti rame ya minat masyarakatnya gitu ya. Makanya jadinya ini sebuah event yang kalau bisa besar gitu ya. Iya, betul. Aduh, komentar lagi ini hostnya gitu. Oke ke Bu Nia. Bu Nia pasti kan namanya komunitas. Kita kan ada pertemuan gitu ya. Pertemuan rutinnya itu berapa bulan sekali atau berapa minggu gitu? Atau ada pas ada project aja kita kumpul gitu? Oh, kok untuk ini Bu mungkin sekali 2 bulan, 2 bulan sekali kami 2 bulan akan, tuh sekali. karena itu bentuk arisan gitu. Oh ada arisannya ternyata. Ada makan-makannya juga gitu ya. Saling sharing juga ya, wadah untuk saling sharing. Iya Bu, di situ kesempatan 1 kali pertemuan 2 bulan gitu Bu. Jadi memang dilakukan pertemuan per bulan gitu ya. 2 bulan sekali. Karena kan dari daerah ya Ya, Mbak Putri, karena jadi kan nggak iya. mungkin setiap bulan kita bentuk juga Benar-benar. kan. DPC-nya ada 18, jauh-jauh. Jadi kalau tiap bulan kan nggak mungkin. Iya Nah, benar-benar. jadi kami buat sekali 2 bulan gitu Bu. Sekali 2 bulan gitu ya. Bang Freddy, untuk jadwal kita mau les ya kita katakan ya. Kursusnya itu setiap hari kah atau ada hari-hari tertentu? Oh, kembali ya. Itu kita buat dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, Mbak. Senin sampai Jumat di jam berapa? Tergantung lembaganya sih ya Mbak ya. Oh, gitu. Tapi kalau memang kami batasi karena hari Sabtu itu kayaknya hari keluarga, hari Minggu. Sabtu Minggu itu kita fokuskan ke Mau keluarga jalan-jalan dulu. ya? Karena Oke. sepertinya kalau dengan hari Senin sampai dengan hari Jumat itu hari yang betul-betul untuk anak-anak belajar gitulah kita Oh, fokuskan. biasa di jam berapa? Jamnya tergantung Anak pesertanya, didik. iya anak didiknya. Itu lebih ke membebaskan anak didik. Ke fleksibelnya aja sih. Tapi nggak sampai malam lah ya. Tergantung. Oh ada juga. Tergantung. Terkadang Siswa siang itu nggak ada dua waktu kan. macam, Mbak. Iya, Ada betul. reguler, ada yang kita Non dari reguler. kementerian tadi yang gratis Mbak. Iya. Jadi kalau yang gratis tadi sudah memang harus ada terjadwal Iya, itu dari kementerian dari langsung kementerian sendiri Mbak. Oh udah ada jadwalnya. Itu Iya. dari kapan? dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Oh, itu Di udah luar ada itu terjadwal. tidak boleh dilaksanakan. Iya, sudah. Oke. Kalau misalnya yang berbayar? Kalau itu berbayar fleksibel. Iya, itu kapan Mereka saja. yang menentukan waktu. Oke. Nah, tadi kan kita udah bicarain nih pemirsa terkait bagaimana jika mungkin Anda ingin menjadi anak didik ya kan dari IPBI. Kalau kita mau jadi anggota komunitasnya, apakah sudah harus menjadi desainer atau sudah meluncurkan 10 gaun gitu? Persyaratannya apa nih? Tidak Untuk jadi anggota. Yang jelas dia tukang jahit, walaupun tukang jahit rumahan, tetapi basicnya dijahit. Boleh bergabung dengan penata busana. Nanti- pengamat busana juga boleh Mbak. Oh, pengamat busana juga boleh. Oh, saya sering loh, Mbak. Komentari busana. Pengamat busana boleh digabung. Oh, juga boleh. Untuk penilaian pengamat busana itu seperti apa? Apakah dia harus misalnya dosen tata busana atau seperti apa?
kira-kira? Kalau dosen busana ya jelas dia udah di tata busana ya jelas bisa Bu. Cuma kan pengamat ini artinya kan dia tidak di busana. Cuma dia kan bisa menilai busana tersebut. Iya, tuh. Dan Jadi gaya dia pasti nampak kan Mbak. iya benar. Berarti saya harus gaya-gaya bisa pengamat busana ini ya, biar bisa saya amati nih. Oke, berarti yang penting bisa aja jahit. Iya. Bisa jahit maupun jahit rumahan gak ada Iya, nggak ada masalah. Mbak. Nggak Hanya kita batasi. itu kah kualifikasinya atau ada lain kira-kira Bu? Dari umur, segi umur atau Tidak Oh tidak ada dibatasi Tidak Bu. batas umur. sudah itu saja? Nah, yang jelas dia penata busana, penjahit rumahan juga nggak apa-apa. Jahit rumahan. Kalau bisa dikira-kira nih ya Bu Nia, total sudah berapa nih anggota kita di Sumut ini? Sudah 10.000 kah? Atau di bawah 10.000? 1.000 kah? Oh, Kira-kira. 18 ya udah hampir 500-an udah lebih saya rasa. Oh, 500 orang 500-an ya. Iya, anggota 500 ya. orang. Pasti kan silih berganti, ada Iya, yang datang keluar lagi, masuk. ada yang Iya Bu. apalagi banyak nggak Bu yang baru-baru ini gitu yang mendaftar tuh kayak sebaya-baya putri gitu. Oh banyak di DPC banyak yang peminat yang sebaya ibu ini, yang masih muda-muda. Iya. Saya masih muda kan Bu ya? Jadi banyak. Banyak. Iya. Umur Malah bebas ya? Umur bebas. Malah yang seumur Mbak Putri ini ada Yang yang lebih- mau ngelamar langsung iya. jadi ketuanya. Yang pun. lebih minat ya kayak Bu Putri ini. Kita bisa gitu ya? Iya. Saya masuk besok jadi ketua ganti. Kalau ibu bergerak di bidang tata busana sebenarnya bisa aja Bu. Bisa. Tapi Iya. kalau ketua DPC-nya sendiri memang ada Ada kriteria syaratnya. umur, syaratnya harus Apa syaratnya? Nah, kalau menjadi ketua cabang itu, selain umur, dia harus ada lembaga, Mbak. Oh, punya lembaga. Lembaga yang menaungin dia itu ya? Lembaga Iya. khusus, Mbak. Lembaga kursusnya. Oh, dia dari lembaga mana gitu ya? Nah, dia punya lembaga khusus. Oh, dia sudah mendirikan lembaga. Iya, sudah mendirikan gitu. lembaga. Iya. Harus mendirikan dong saya besok ini. Benar. Kalau untuk itu tadi jadi ketua Ketua, DPC. Iya, ketua Kalau DPC. ketua umumnya? Kalau ketua umumnya sudah pernah menjadi ketua DPC. Oh, Baru itu. bisa ketua umum di DPD. Dulunya Ibu ketua DPC di mana? Bu? Padang Sidimpuan, Bu. Oh, asli orang Padang Sidimpuan? Iya, saya dari Padang Sidimpuan, dulunya ketua DPC Padang Sidimpuan. Dan untuk pemilihan tahun ini ya terpilih sebagai ketua DPD Dewan Perwakilan Cabang. Oh, Daerah. oke. Daerah, benar. Ya daerah, Dewan Astagfirullah, Perwakilan daerah. Iya, Sumut untuk Nggak Sumut. apa-apa Bu. Memang gitu karena biasanya Karena biasa di cabang, jadi begitu di pusat. terus kan kalau penjahit ini harus fokus ya. Iya, Bu. betul. Ya. Kalau misalnya diajak ngobrol sedikit nggak bisa ya kan Bu. Harus fokus dia takut salah benangnya. Kalau untuk Bang Freddy, apa sih mungkin karya yang paling wah gitu yang Bang Freddy ciptakan atau desain apa gitu yang hari itu masih ini sih yang paling best gitu. Alhamdulillah Mbak, karya kita yang terbaik itu kemarin itu pas waktu Expo Like kemarin se-Indonesia kita juara 2 ya. Itu karya dari? Karya kita. Oh, tiga semua nih. Memang mengatasnamakan Sumatera, tapi itu tapi dari yang lembaga kami. Lembaga kami. Lembaga. Itu siapa yang menciptakan idenya? Kita berdua bareng. Tetap Dibantu bareng. sama anak didik. Jadi berkolaborasi lah. Iya. Ada sayapnya? Ada ya? Ekornya Atau lebih ada tepat. ekornya? Warna apa yang pemenang itu bajunya? Kemarin Ada 5. Mbak. 5. Iya. Wastra semua. Wastra semua. Iya, wastra Oke, semua. ngangkat daerah apa aja nih? Itu khususnya memang Sumatera. Sumut, Batak semua kita angkat. Oh, Batak semua. Jadi ulos semua lah. Iya, ulos. Iya. Ulos Dan semua. menjadi terbaik ke Dua se-Indonesia. Indonesia. Se-Indonesia. Menurut Mbak Freddy dan menurut Bang Freddy, Mbak dan Mbak Vika, apa sih manfaat untuk kita bergabung kan biar teman-teman nih tahu ya manfaat untuk bergabung di komunitas ini itu dapat apa kita? Oh iya Mbak. Yang pertama kalau gabung ke IPBI sendiri, bagi yang ingin membuka lembaga ya khususnya ya Mbak. Nah itu kami akan membantu kemana jalur-jalurnya. Jadi selama ini kan penjahit itu kan hanya menerima tempahan ya Mbak. Atau yang punya rumah kursus, dia belum ada lembaga yang izinnya benar-benar diakui. Nah itu kita bantu Mbak untuk jalurnya kemana nih harusnya izin mana nih yang duluan gitu kan. Karena kalau bantuan dari kementerian sendiri izin operasionalnya itu harus
lengkap, Mbak. Jadi ada izin dari satu pintu PTSP. Setelah itu kita urus izin dari Dinas Pendidikan untuk MPSN-nya. Oke. Baru ada link untuk ke kementerian, Mbak. Oh, jadi kita feedbacknya itu banyak loh Banyak pemirsa. sebenarnya. Relasi ya, dan bantu-membantu ini bahu Iya, membahu pasti. ya. Jadi luar Karena kan biasa kita tim sekali. ya Mbak Putri, karena nanti ada beberapa teman kita yang tidak mengerti, lebih ke komunitas kita inilah kita arahkan gitu. Oke, nah ini mungkin yang terakhir yang paling gongnya. Mungkin pemirsa sudah pantengin dari tadi, tapi bingung mau narah hubungnya tuh siapa gitu ya. Bisa menghubungi kalau mau join jadi anggota, baik jadi anak didik, itu bisa menghubungi siapa Bu? Atau kita taruh Ke humas nomor aja teleponnya? kali Iya, iya, Ada iya. kira-kira boleh? Ada nomor Humas aja. humas. Boleh? Silakan. Silakan. Kebetulan saya humasnya ya, Mbak. Jadi bisa, kalau di daerah sendiri kita kan DPD ya, Mbak. DPD IPBI Sumut, bisa hubungi langsung ke lembaga kursus dan pelatihan F2F itu di Jalan Sukatirta nomor 17 Medan Johor, dengan nomor telepon 0823 6717 9641. Oke. Dengan saya sendiri, Vika. Dengan Mbak Vika langsung ya. Iya. Terima kasih Mbak Vika, Bang Freddy, Bu Nia sudah hadir dan memberikan informasi kepada kita. Nah, buat pemirsa kiranya yang mencari wadah nih ya untuk mengasah keterampilan Anda dalam menjahit dan merancang busana, IPBI adalah solusinya. Jadi komunitas ini sudah lama sekali berdiri dari 1960. Track recordnya ini sudah luar biasa sekali. Jadi jangan ragu, tunggu apa lagi ya. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah Makasih, memberikan Mbak Putri. informasi, sudah ngasih tahu kita bagaimana caranya menjahit dengan hati yang harus yang tulus agar menciptakan karya yang Hasil baik. yang bagus, Benar iya, ya. benar. Terima kasih Iya. Mbak, Bang dan Bu Nia. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan TVRI Sumatera Utara. Kini saatnya kita semua pamit. Saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.